Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ahmad Badrul. Saya di sini akan menjelaskan tentang term dan sesat pikir. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu term. Term merupakan ungkapan dalam bentuk bahasa dari sebuah konsep atau idea. Term, idea, atau konsep dalam penalaran merupakan komponen-komponen dalam penalaran, sehingga tanpa ada idea atau konsep tidak dapat diadakan penalaran. Jadi dalam prinsip penalaran atau sering juga disebut dengan aksioma penalaran, komponen-komponen itu dibutuhkan karena merupakan dasar semua penalaran, baik di bidang ilmiah atau di bidang yang lain. Term terbagi menjadi 4 macam, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, term berdasarkan predikamen, dan term berdasarkan predikabel. Term konotasi merupakan ungkapan untuk menjelaskan tentang isi pengertian dari kata. Term berdasarkan konotasi dibagi menjadi 2 macam, lingkungan hakikat, lingkungan sifat. Lingkungan hakikat merupakan term yang mempunyai persamaan satuan dalam satu makna tanpa ada perbedaan tingkatan menurut hakikatnya. Term dalam lingkungan hakikatnya ada 2 macam, yaitu hakikat konkret dan hakikat abstrak. Hakikat konkret yaitu menuju ke halnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, berat, dan rupa. Hakikat abstrak yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari esensi, seperti kemanusiaan atau kebenaran. Lingkungan sifat merupakan term yang di dalamnya ada perbedaan tingkatan. Term lingkungan sifat ada 2 macam, yaitu sifat konkret dan sifat abstrak. Sifat konkret yaitu menuju kesifatannya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya perpadan, merah, atau persegi. Sifat abstrak yaitu menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, dan kebijaksanaan. Denotasi merupakan ungkapan menjelaskan luas pengertian dari kata. Denotasi term dibedakan menjadi term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang dituju tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu universal dan kolektif. Term umum universal bersifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, seperti organisme, manusia, atau mahasiswa. Term umum kolektif bersifat umum yang berlaku di dalamnya menuju suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, seperti rakyat Indonesia atau bangsa Cina. Term khusus yaitu menuju sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi 2 macam, yaitu partikular dan singular. Term khusus partikular bersifat khusus yang berlakunya hanya menuju sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya sebagian manusia, ada sebagian mahasiswa. Term khusus singular bersifat khusus yang di dalamnya hanya menuju pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, seperti Presiden pertama Republik Indonesia atau proklamator yang menjadi presiden. Hubungan konotasi dan denotasi berbentuknya berbalikan. Jika ada satu bertambah, maka yang lain akan berkurang. Term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah cara membedakannya suatu dalam menghadapi sesuatu yang asing dan ingin mengetahui lebih dalam. Maka pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal tersebut merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau pengertian yang lengkap. Predikamen cara membedakannya secara umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu
berbeda. Predikamen substansi yakni hakikat dan terdapat dalam diri dapat berdiri sendiri. Predikamen aksidensia yakni peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan predikabel. Predikabel yang dimaksud adalah cara menerangkan suatu predikabel dibedakan menjadi 5 macam. Di antaranya zat genus atau jenis dan spesies atau golongan. 3 di antaranya mengenai sifat yakni diferensia, sifat pembeda, tropium sifat khusus, dan aksiden atau sifat kebetulan. Genus ialah himpunan golongan-golongan menunjukkan hakikat yang berbeda bentuk tapi terpadu oleh persamaan sifat. Seperti term hewan, dalam term hewan ini himpunan golongan manusia, kera, singa, dan semangsanya. Spesies ialah himpunan suatu yang menunjuk hakikat persamaan bentuk maupun sifatnya, sehingga dapat memisahkan dari lain-lain golongan. Misalnya, hukum sebagai term spesies, bagian dari konsep peraturan, dapat dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan. Diferensia, sifat pembeda, ialah sifat pembeda yang menunjuk hakikat suatu golongan, sehingga terwujud kelompok diri. Tropium atau sifat khusus ialah sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terlekat pada hakikat suatu diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Aksiden, sifat kebetulan, ialah sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak berkalian dengan hakikat suatu diri sehingga tidak dimiliki oleh seluruh anggota. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa pembincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Menurut para ahli, logika umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika atau logika fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan. Pikiran pengetahuan yang merangkum. Contoh, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Penyimpulan seperti pembincangan di atas itu meragukan sesat pikir. Demikian ini sering dilakukan oleh orang sebab mirip dengan cara menerapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Sesat pikir verbal adalah keperluan penawaran berdasarkan kata-kata, yakni berkalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknaan penggandaan dari satu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata atau semantik fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya susunan yang terdiri atas 4 konsep, aturannya 3 konsep, tetapi konsep perbandingannya bermakna ganda. Contoh, semua rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman, maka modul logika ini adalah rumah. Kata halaman yang berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga susunan pikir tersebut mengandung 4 konsep, yakni rumah mempunyai halaman, lauk bantara, buku, dan mempunyai halaman. Sesat pikir material adalah keturunan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak
pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya perumusan yang tergesa-gesa. Contoh, setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajarkan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel dan keranjang itu besar-besar. Supaya penalaran mencapai suatu kebenaran, maka harus berpegang pada prinsip-prinsip penalaran, prinsip-prinsip penyimpulan, kaidah-kaidah logika, agar terhindar dari kesesatan berpikir, sesat pikir atau falsi. 4 prinsip penalaran yang harus dipegang teguh agar terhindar dari sesat pikir, yaitu 1. Prinsip identitas, 2. Prinsip non-kontradiksi, 3. Prinsip exclusivity, dan 4. Prinsip cukup alasan. Kekeliruan terhadap 4 prinsip dasar penalaran ini dikatakan sesat pikir yang menghasilkan kesimpulan yang tidak sah. Sekian presentasi dari saya.